Oke. Oke, materi selanjutnya adalah tentang kalau sebelumnya komunikasi data. Komunikasi data itu jadi modal teman-teman buat nanti belajar tentang jaringan komputer di semester 5. Jadi semester depan teman-teman sudah ketemu ilmu tentang yang tadi ya, sistem komunikasi data. Jadi kayak OSI layer, itu yang kemarin, TCP layer, terus koneksi kabel yang seperti itu. Kemudian apa topologi itu akan ketemu nanti di jaringan komputer di semester 5. Kemudian yang materi yang minggu kemarin tentang optik itu juga akan bertemu di perkuliahan kalau itu juga kalau masuk di TTI itu di semester 7 tentang sistem komunikasi optik dan juga ketemu di semester 7 sama saya di perencanaan jaringan optik ya. Kemudian nah ini adalah sistem komunikasi selanjutnya sistem komunikasi nirkabel atau seluler lebih spesifiknya ya nirkabel atau seluler kira-kira seperti itu. Ini ada mata kuliahnya sendiri, sistem dan teknologi nirkabel tepatnya itu di semester 6. Itu juga kalau teman-teman join di TTI kira-kira gitu. Dan ini dosennya langsung sama saya ya. Oke, saya overview sedikit. Nanti secara mendalamnya teman-teman bisa belajar nanti di perkuliahan yang sebenarnya. Ini hanya overview saja tentang sistem komunikasi nirkabel atau khususnya seluler. Nah, karena ngomongin tentang seluler, tentunya ada sistem yang non seluler dan ada yang sistem seluler, kira-kira gitu. Nah, yang bikin beda itu apa? Beberapa karakteristik utama dari sistem seluler dan non seluler itu yang jadi pembeda paling utama itu atau karakteristik paling utama diantaranya adalah masalah coverage atau cakupan level sinyal ini maksudnya ya, kemudian daya pancarnya, juga tinggi antena dan penggunaan frekuensi. Nah, 4 poin utama ini. Pembedanya bagaimana? Kalau ini saya gambarkan dalam sebentar ya. Kalau ini saya gambarkan dalam bentuk kelompok kira-kira gini. Jadi di sini, oke. Nah, di sini saya bagi dua. Jadi ada namanya sistem non seluler dan juga di sini saya bagi lagi ada sistem seluler. Sistem seluler. Pembedanya apa aja? Tentunya yang jadi pembedanya itu kira-kira adalah dari sisi coverage, kemudian dari sisi tinggi antenanya, karena tinggi antena ini akan berpengaruh pada daya pancarnya dan juga penggunaan frekuensinya. Nah, 4 poin utamanya kira-kira seperti ini. Jadi kalau sistem non-seluler, biasanya ini coverage-nya angkanya besar ya, atau ukurannya tuh coverage-nya besar-besar, kira-kira gitu. Definisi besar itu gimana? Jadi kalau saya gambarkan coverage dalam sistem non-seluler, coverage itu besar. Definisi besar itu gimana? Definisi besar itu jaraknya itu bisa sampai lebih dari 10-20 km. Itu kalau non-seluler. Nah, kalau sistem seluler yang kita pakai sekarang, itu coverage-nya kecil. Maksimal itu pun 2G ya, itu maksimal itu biasanya cuma sampai 2 kilometer. Itu juga udah dewa banget biasanya. Dan makin jauh jaraknya, kemungkinan kualitas sinyalnya juga akan jadi lebih jelek. Itu untuk sistem seluler. Kemudian di tinggi antena. Sistem non-seluler ini, non-seluler, tinggi antenanya biasanya tinggi-tinggi. Dia bisa di atas 100 meter. Nah, ini ada korelasi dengan coverage-nya, nanti kita lihat. Tinggi antenanya lebih dari 100 meter. Kebayang ya, tower 72 aja yang di kampus, itu tower 72, itu setinggi itu. Ini kalau antenanya tingginya 100 meter, berarti tinggi towernya itu akan lebih dari 72. Ya kebayang lah sama teman-teman itu kayak apa tinggi towernya gede banget, kira-kira gitu. Nah, kalau sistem seluler, itu maksimum biasanya tinggi antenanya, maksimum itu di 72, tapi ini pun jarang. Ini biasanya ada di daerah pedesaan, biasanya di 72 ini. Nah, yang umum dipakai area perkotaan, tinggi antena itu biasanya di 30 meter. Ini umumnya di
daerah kayak Bandung, Cimahi, itu sistem seluler itu tinggi antenanya ada di 30 meter. Kemudian bagaimana dengan daya pancarnya? Nah, korelasinya adalah tinggi antena, kebayang deh sama teman-teman. Kalau tinggi antenanya tinggi banget, nih ya, coverage-nya juga luas banget, berarti bisa disimpulkan daya pancar dari sistem non-seluler kira-kira besar banget atau kecil banget? Besar, Ibu. Besar ya, jadi daya pancarnya ini gede banget. Nah, akan berkebalikan dengan sistem seluler. Nggak kecil banget, nggak gede banget sih, tapi dia standar. Tapi dibandingkan dengan sistem non-seluler, dia lebih kecil. Nah, nanti penggunaan frekuensi, nanti kita lihat. Nah, secara umum ada di coverage, tinggi antena, daya pancar. Jadi, sistem non-seluler ini, daya pancarnya besar, tinggi antenanya juga tinggi, coverage juga lebar. Secara analogi kita, wah dia untung banget dong, berarti hemat, memang hemat. Tapi kebayang sama teman-teman kalau suatu alat punya daya pancar yang besar. Ini akan berimpact pada ini ya. Kalau resource tuh dia akan boros. Kayak baterai, kebayang baterai tapi daya pancarnya gede kira-kira gitu. Nah, otomatis dia akan dari sisi daya atau energi dia akan boros dan tidak efisien. Itulah kelemahannya sistem non-seluler. Sedangkan sistem seluler, walaupun dia daya pancarnya terbatas, antenanya juga tingginya terbatas, coverage-nya juga terbatas, ini sebenarnya jauh lebih efisien. Karena memang seperlunya saja, kira-kira gitu. Kan kebayang kalau satu tower jaraknya sampai 20 km. Berarti teman-teman dalam satu lingkup 20 km cuma di-cover sama satu sel. Kalau satu selnya ternyata terbatas, tentunya kan akan sulit ya biasanya, kira-kira gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca di PPT kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini saya gambarkan coverage-nya sangat luas kalau non-seluler. Nah, sistem yang kita pakai sekarang itu, yang 2G, 3G, 4G itu menganut yang namanya sistem seluler, bukan sistem non-seluler. Sistem non-seluler itu sistem yang klasik. Kalau teman-teman tahu telepon kabel yang biasa atau apa ya, saya lupa ya. Semacam handy walkie-talkie seperti itu masuk dalam sistem non-seluler. Dia coverage-nya luas. Tapi ya dia bisa luas asal lah itu daya pancarnya juga tinggi, antena base station-nya ditempatkan di tempat yang cukup tinggi. Dan satu sel itu hanya punya satu frekuensi. Jadi kemungkinan penggunaan frekuensi yang sama dalam satu sel itu tinggi ya. Nah, beda halnya dengan sistem yang kita pakai sekarang. Intinya, sistem yang kita pakai sekarang ini menggunakan sistem seluler. Punya karakteristik tadi, coverage cell-nya kecil, daya pancarnya juga kecil, dia ada teknik pengulangan frekuensi, karena frekuensinya banyak, karena areanya juga banyak, dan juga daya pancarnya kecil, tinggi antenanya juga rendah. Nah, satu lagi keutamaan di sistem seluler. Sistem seluler ini punya yang namanya, ini teman-teman bisa lihat, handoff atau perpindahan. Nah, jadi antara sel satu dan sel yang lainnya itu akan terjadi perpindahan. Karena tadi jaraknya maksimum di 2 km, atau kalau 3G itu, ya, satu sel itu biasanya, sistem seluler, maksimum memang di 2 km. Tapi kalau kita melihat dari teknologi, 2G misalnya ya, 2G memang 7G sampai 2 km. Kemudian sekarang anggaplah 3G masih ada, walaupun sekarang sudah di shutdown ya. 3G itu maksimum adalah di sekitar di 700 meter, bukan kilometer, meter. 4G juga semakin sempit. Itu ada di sekitar maksimum, itu udah maksimum banget ya. Ini udah level sinyalnya jelek, itu pengalaman saya adalah sekitar di 450 meter. 5G itu bisa jadi lebih kecil lagi. Saya belum ngecek kalau 5G karena saya belum pernah ikut drive testnya. Ini mungkin 5G itu sekitar 300 meter gitu. Oke, nah kenapa? Nah karena selnya kecil-kecil nih ya, saya anggapnya gini deh. Karena selnya kecil-kecil, karena ukuran selnya ini kecil-kecil, anggaplah ini ukurannya sama ya. Nah, setiap kita mau jalan, kayak teman-teman nih, jalan dari kampus, terus ke belakang misalnya, dari Unjani ke area Cibeber. Cibeber itu kan gede ya. Bisa jadi Cibeber itu
di-cover oleh 2 sel, bisa jadi. Jadi teman-teman akan melakukan perpindahan dari sel A ke sel B. Anggaplah ini sel A, yang atas ini, yang kiri ini sel A, kemudian yang ini adalah sel B. Anggaplah seperti itu. Anggap aja dulu lah ya, biar cepat. Nah, sel A dan sel B kira-kira gitu. Nah, teman-teman nih jalan kan ya, jalan dari sel A ke sel B. Walaupun dia masih satu cibeber, bisa jadi dia di-cover oleh 2 sel. Nah, perpindahan dari sel ke sel lainnya itulah yang disebut dengan handoff. Handoff, tadi ada istilah handoff ya. Handoff. Atau bahasa lainnya itu disebut dengan handover. Kira-kira gitu. Handoff atau handover. Nah, handover ini, perpindahan ini ada 2 tipe. Tipe yang pertama perpindahannya namanya itu ada disebut dengan hard handover. Yang kedua disebut dengan soft handover. Perpindahannya ya, jenisnya. Ada hard, ada soft. Hard itu yang gimana, Bu? Jadi kalau teman-teman lagi di sel A, tentunya kan teman-teman akan dipegang dulu sama sel BTS di sel A ya. Anggaplah ini BTS di sel A. Kemudian di sini ada BTS di sel B. Nah, ini anggaplah orang ya. Orang lagi telepon. Nah, awalnya teman-teman tuh terkoneksi dengan sel A. Kemudian teman-teman harus pindah ke sel B. Nah, kalau hard handover itu konsepnya adalah putus dulu baru disambung. Ya. Putus dulu baru disambung. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada koneksi dari A ke A ke orangnya dan juga dia akan membuat koneksi dari ini. Nah, sebelum dia membuat koneksi yang warna biru ini, dia akan memutus dulu yang koneksi yang warna oranye ini, baru dia bikin yang biru. Nah, kalau soft handover enggak. Soft handover dia akan membuat dua koneksi sekaligus. Jadi dari A ke orangnya itu nggak akan diputus dulu. Kemudian si orang ini, si handphonenya akan membuat koneksi ke B sebelum dia pindah. Nah, setelah pindah, baru nanti koneksi yang warna oranye ini diputus. Makanya di sini istilahnya saya bilang sambung dulu, baru diputus. Atau ibaratnya kalau teman-teman nih punya selingkuhan baru ya. Jadi yang ini A ini adalah pacarnya yang lama. Si B ini adalah inceran yang baru, gebetannya yang baru. Nah, teman-teman tuh nggak mau ngelepas si A, ibaratnya gitu. Jadi teman-teman PDKT dulu sama si B, udah dapet, udah jadian sama si B, itu baru teman-teman putusin si A. Nah, itu namanya soft ya, mainnya soft banget, halus banget ya. Jadi kalau di handover pun sama, ini juga disebut dengan soft handover, kira-kira gitu. Nah, kalau hard handover, itu putus dulu. Jadi kalau teman-teman mau pacaran sama si B, teman-teman nggak berani nih nyakitin si A. Jadi teman-teman putusin dulu si A, baru pacaran sama si B. Memang kesannya kasar ya mainnya, tapi dia jauh lebih perpindahannya kasar karena di sini diputus dulu, baru sini disambung. Nah, kalau yang soft handover mainnya halus memang. Jadi koneksinya nggak dilepas, tapi dibikin dulu koneksi yang baru ke B, baru nanti si A-nya dilepas. Nah, gitu. Analoginya kira-kira ke situ. Teman-teman kalau dibilang putus nyambung mah kebayang ya. Gitu. Kira-kira bisa dipahami terkait handover perpindahan sel ini? Dan juga Bisa, bisa ya? Oh, bisa. Masalah mantan dan Bu, gebetan mah sangat cepet ya. bisa, Bu. Oke. Oke, tadi sistem seluler, kemudian non seluler perbedaannya itu handover perpindahannya seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau teman-temannya sering lihat di buku-buku tuh bentuk sel itu segi 6 ya. Nah, kita lihat nih, konsep sel. Nah, ini kira-kira gambaran bentuk sel. Jadi bentuk sel itu sebenarnya macam-macam sebenarnya. Sebenarnya macam-macam. Kalau ditanya secara teoritis, yang paling optimal dan efisien adalah bentuk heksagonal, bentuk segi 6. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat atau teman-teman cari dari referensi googling gitu,
luas bangun datar yang luasnya paling luas, paling besar, itu adalah segi 6. Jadi secara luas dia jauh lebih efisien kalau dijadiin sel. Plus dia tidak ada ruang kosong nih. Kalau teman-teman pakai sel yang berbentuk lingkaran, di sini ada ruang kosong ya. Tuh ada ruang kosong. Ini juga ada. Kalau segi 6 enggak. Kalau segi 4 juga tidak ada ruang kosong memang. Segitiga juga tidak ada ruang kosong. Tapi luas permukaannya, kalau konsep matematisnya, luas permukaannya itu tidak sebesar bentuk heksagonal. Itulah alasan kenapa bentuk sel yang paling sempurna itu yang direkomendasikan dalam sistem perhitungannya, teoritisnya itu adalah bentuk heksagonal. Nah, tetapi, ini ada tetapinya nih, tetapi kenyataannya di lapangan, ternyata bentuk sel yang kita dapat itu ternyata nggak heksagonal. Bentuknya gimana dong? Ya bentuknya kayak gini, sembarangan gini, nggak jelas sebenarnya. Sebenarnya, kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk daya pancar antena. Jadi kalau ada tower, misalnya gitu, nah ini kan ada 3 sektor nih, ada yang nembak ke sana misalnya, ada yang nembak ke sini, ada juga yang ke sana. Nah, tiap antena ini kan punya konfigurasi yang berbeda. Tentunya akan menyebabkan bentuk coverage-nya itu sebenarnya tidak beraturan. Gitu. Nanti kita lihat secara simulasi ya. Mudah-mudahan perkuliahannya keburu, jadi saya bisa simulasikan ini seperti apa. Gitu. Nah, bentuk real, nah makanya di sini saya sampaikan bentuk real dari sel itu sebenarnya tidak beraturan. Tapi bentuk yang kita pakai dalam teoritis dan konsepnya itu adalah bentuk heksagonal, gitu ya. Yang kita pakai dalam perhitungan itu adalah bentuk heksagonal karena bentuknya yang paling optimal. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu terkait sel. Nanti detailnya teman-teman bisa baca di sini, ada penggunaan frekuensi dan lain-lain ya. Ada strategi penugasan sel, ini lebih ke teoritis, tapi saya sampaikan konsep utamanya tadi. Jadi bedanya sistem non-seluler dan seluler itu pembedanya, itu yang paling utama adalah dari coverage, tinggi antena, dan daya pancarnya. Dan ini akan berimpact pada penggunaannya tadi ya. Kalau non-seluler itu boros, kalau sistem seluler itu biasanya efisien. Nah, kemudian setiap antar sel ini dia ada perlu yang namanya perpindahan atau yang disebut tadi dengan handoff atau handover. Ada 2 jenis, ada yang disebut dengan hard handover, ada yang disebut dengan soft handover. Kalau hard handover itu diputusin dulu baru disambung. Soft handover itu sambung dulu baru putus. Kalau teman-teman takut lupa, ingat aja kalau teman-teman pengen main soft sama mantan, sama gebetan baru, ini berarti perpindahannya adalah soft handover. Jadi disambung dulu, baru mutusin yang lama. Kira-kira gitu. Itu analogi dari saya ya. Nah, itu kemudian kenapa bentuk sel heksagonal? Nah, alasannya tadi ya. Heksagonal itu ditentukan karena luas permukaan si bentuk heksagonal atau segi 6 itu ukurannya itu jauh lebih optimal dan lebih besar dibandingkan dengan bentuk geometri yang lain. Walaupun kenyataannya coverage di lapangan itu bentuknya justru tidak beraturan atau tidak seperti ini. Kira-kira itu. Oke ya. Oke, gambarannya paling itu secara umum, nanti detailnya ini ada di perkuliahan ini, sistem komunikasi, sistem dan teknologi nirkabel. Nah, detailnya gambarannya seperti itu. Jadi nanti bisa dibaca di PPT atau entah saya sertakan juga video penjelasannya, ini sudah pernah saya sampaikan perkuliahan teknologi nirkabel. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang perkembangan teknologi 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, secara saya gambarkan secara garis besarnya saja ya. Jadi perkembangan teknologi ini sebenarnya yang bikin beda itu adalah dari sisi arsitekturnya sebenarnya. Jadi 1G arsitekturnya berbeda, 2G, 3G, 4G, 5G itu arsitekturnya itu sebenarnya berbeda. Ya. Walaupun ada beberapa poin yang bentuknya tuh sama kira-kira gitu. Selain arsitektur yang berbeda, tentunya fungsi dan kegunaannya. Nah, jadi kalau di teknologi ini,
Nah, 1G dan 2G ini sebenarnya berfokus pada voice. Jadi kalau teman-teman kalau ada apa ya, pernyataan yang menyatakan bahwa teknologi seluler yang berfokus pada voice itu adalah 2G dan 1G. Ini berfokus pada voice. Ternyata seiring berjalannya waktu, kita tuh butuh ternyata paket data. Di 2G juga ada sih paket data ya. Namanya nih, paket data di 2G itu namanya adalah GPRS dan Edge. Nah, permasalahannya ya bayangin kecepatannya dulu cuma 20 sampai 40 kbps loh. Saya nggak tahu teman-teman ngerasain apa enggak. Kalau saya ngerasain ya. Jadi dulu suatu kegembiraan tersendiri saat kita punya handphone 2G monokrom tapi bisa internetan. Nah itu. Nggak tahu kalau sekarang teman-teman gimana ya. Nah, gara-gara alasan ini ternyata kita butuh internetan gratis kalau dulu ya. Nah, akhirnya muncullah teknologi 3G. Nah, teknologi 3G ini berfokus sebenarnya bisa voice juga bisa data. Jadi dia double. Bisa voice, juga bisa data. Kalau tadi di 2G memang bisa data, tapi datanya kecil banget lah kira-kira gitu. Nah, kalau di 3G dia bisa voice dan juga bisa data. Dan kecepatan datanya ini sebenarnya lumayan besar ya kalau untuk angkatan saya gitu ya. Di 7,2 Mbps. Tapi nggak tahu menurut teman-teman itu seperti apa gitu. HSDPA up to 7,2 Mbps. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari sisi kualitas sebenarnya walaupun 3G ini punya voice, tapi kualitas voice-nya itu nggak jauh berbeda sama nggak jauh berbeda, bukan nggak jauh berbeda, justru jauh lebih bagus 2G daripada 3G. Itu alasannya. Seperti itu. Nah, kalau 4G, 4G ini dia hanya berfokus di data saja. Makanya kalau teman-teman melakukan panggilan telepon, sekarang gitu ya, sekarang lagi pakai koneksi 4G nih. Itu kan pasti sekarang turunnya ke, makanya tadi Abi itu koneksinya dari 4G, dia akan turun langsung ke 2G. Begitu juga kalau nelpon, dia akan langsung turun dari 4G ke 2G. Nah, si 3G-nya kemana, Bu? Nah, ini salah satu berita terbaru. Ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya. 3G ini statusnya sebenarnya sekarang sudah di shut down atau dimatikan. Demi mendukung kemunculan si 5G. Jadi si 3G ini di shut down. Alasannya, kalau secara teknologi, kenapa sih 3G ini di shut down? Alasannya, yang pertama, 3G ini di shutdown alasannya karena tadi teman-teman sudah dengar alasan masalah voice misalnya. Tadi saya sudah sampaikan voice 3G dan 2G. Tadi voice 3G dan 2G bagusan mana? 2G apa 3G? 2G, Bu. Iya, dari sisi voice, suara, kualitas itu menang 2G. Oke, berarti kan kalau 3G ditiadakan masih ada 2G dong bisa nelpon. Oke. Kemudian dari sisi data teman-teman melakukan komparasi antara kecepatan 3G sama 4G. Enakan mana 3G sama 4G menurut teman-teman? 4G. 4G ya? 4G, Bu. Iya, karena lebih cepat. Itu alasannya. Jadi kalaupun si 3G di shutdown atau dimatikan, layanan yang dia tawarkan itu masih bisa di-cover. Datanya masih bisa di-cover sama 4G, voice-nya itu di-cover sama 2G. Walaupun impact-nya memang tadi kayak yang Abi rasakan. Abi tadi ngerasain impact-nya langsung. Kalau level sinyalnya turun atau jelek, si 4G ini kecepatan datanya langsung turunnya ke 2G. Langsung dapat edge. Kalau teorinya ini adalah di 20 sampai 40 kbps. Makanya lemot banget ya. Nah, nggak turun ke 3G atau HSDPA lah ya yang masih mendekati dengan 4G di 7,2 Mbps. Nah, itu. Jadi itu alasannya kenapa Abi kok dari 4G langsung tiba-tiba kecepatannya drop ya. Gue langsung dapet 2G. Ya, alasannya itu karena tidak ada site 3G di sekitar kosannya Abi. Jadi statusnya sudah di shutdown. Jadi 3G ini statusnya sebenarnya sudah tidak ada ya. Setahu saya Cimahi ini udah habis 3G-nya ya, udah habis. Mungkin beberapa daerah lain kayak Cirebon, Indramayu itu masih ada, tapi Bandung, Cimahi itu 3G-nya udah habis. Udah dimatiin untuk semua operator.
Saya nggak tahu kalau Smartfren ya. Kalau XL, Telkomsel, Indosat itu sudah mati. Gitu. Jadi secara teknologi, sebenarnya tiap teknologi ini menawarkan kelebihannya masing-masing, terutama dari sisi data. 5G tentunya, itu ya. Kemudian, ya intinya itu ya, pembedanya adalah dari sisi arsitekturnya. Kita intip deh arsitekturnya kayak gimana. Nah, ini gambaran arsitekturnya ya. Nah, arsitektur 2G, 3G, 4G itu secara umum sebenarnya, bentar, saya ada kalau nggak salah, pembedanya, bentar. Mana ya? Kayak gini lah ya gambarannya ya. Oh, di sini nggak ada. Bentar. Radio. Kedengeran nggak di kalian yang lagi nyanyi-nyanyi? Nggak denger ya? Enggak, Bu. Oh, nggak. Rumah saya tuh banyak yang karaokean, jadi gitu deh. Lu saya nggak ada. Intinya gitulah ya. Nanti kita lihat deh. Bentar. Saya buka di sini. Dosen. Nah, ini. Ini materi saya kasih waktu ke Polban ya. Jadi harusnya kalian yang internal Unjani pun harusnya dapat. Nah, ini. Jadi 2G, 3G, dan 4G. Jadi secara umum ya, secara umum arsitektur atau komponennya itu dibagi jadi 3. Ada bagian akses, bagian controller, bagian core namanya. Nah, terus kalau saya nelpon itu gimana ya Bu ya? Nah, teman-teman tuh posisinya ada di sini, ada di luar ini. Ada namanya UI, atau istilah lain itu adalah MS. UI itu apa sih Bu? UI itu adalah user equipment namanya. Jadi kalau ditulis ini nah, user kepencet. Nah ini. Nah ini user. Nah, user equipment. Tahu lah ya nulis equipment gimana. Nah, ini. Equipment. Kalau MS itu istilahnya adalah mobile station atau handphonenya teman-teman. Nah, mobile station atau user equipment ini atau MS dan UI ini, mobile station. Nah, ini biasanya terhubung dengan BTS yang ada di, ya kalau teman-teman lihat berarti di dekat kampus tuh ada BTS ya. Nah, si handphone ini, HP ya istilahnya, ini tuh HP sebenarnya. HP, handphone. Handphone ini nanti setiap kali teman-teman melakukan aktivitas, nelpon, narik paket data, itu sebenarnya teman-teman melakukan koneksi ke bagian akses namanya. Nah, bagian akses itu yang mana? Yang teman-teman lihat towernya itu adalah bagian akses sebenarnya. Tapi tower itu bukan BTS namanya. BTS itu kalau teman-teman lihat tuh kalau di tower yang dekat masjid, ini tower ya. Ini tower. Nah, di bawahnya tuh ada bentuk rak seperti itu atau lemari. Nah, inilah yang disebut dengan BTS. Jadi bagian apa ya? Base transceiver station. Jadi perangkatnya itu ada di situ. Nah, handphone teman-teman ini akan mengirim sinyal atau mengirimkan permintaan, nanti diterima sama antena yang ada di tower, kemudian dia mengirimkan informasi ke BTS. Jadi intinya handphone teman-teman ini akan melakukan koneksi langsung itu ke bagian akses. Nah, akses ini ada beberapa istilah. Kalau di 2G, ini 2G ya, 2G itu istilahnya disebut dengan BTS. Kalau di 3G, BTS ini namanya berubah jadi Node B. Hanya berubah nama saja, tapi fungsinya sama. Sama-sama menerima koneksi dari HP teman-teman. Ya. Kemudian kalau di 4G itu ada yang disebut namanya istilahnya adalah E-Node B. Hanya beda nama saja, tapi fungsinya sama. Fungsi BTS, Node B, dan E-Node B itu sama. Jadi melakukan interkoneksi antara handphone teman-teman dengan sistem
seluler, kira-kira seperti itu. Nah, untuk masuk ke dalam sistem di dalamnya itu ada yang disebut dengan bagian controller. Nah, bagian controller ini kalau di 2G ini namanya adalah BSC, kalau di 3G namanya RNC. RNC ya, Radio Network Controller. Kalau BSC itu Base Station Controller gitu. Nah, kita lihat di 4G ternyata tidak ada. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa 2G itu jauh lebih efisien dan juga 4G itu jauh lebih efisien, plus kenapa 4G tidak bisa melakukan panggilan voice. Nah, ini alasannya karena dia tidak ada yang bagian controller. Jadi dari InnoD atau dari BTS yang teman-teman lihat itu, dia akan langsung mengirimkan sinyal ke bagian core-nya atau ke bagian pusatnya tanpa melalui yang namanya bagian controller. Jadi di bagian controller ini nggak ada. Inilah yang menyebabkan sebenarnya kenapa 4G itu tidak punya yang namanya teknologi voice. Itu alasannya ya. Itu yang menyebabkan kenapa 4G tidak punya teknologi voice. Begitu kira-kira. Oke. Nanti dari bagian controller, dia akan, kalau 2G sama 3G, dia akan terhubung dengan bagian core. Di core ada lagi istilahnya seperti ini. Saya tidak kenalkan satu-satu, karena ini punya fungsinya masing-masing. Nanti silakan teman-teman baca saja di PPT-nya, itu fungsinya apa. Ada fungsinya ya, kira-kira gitu. Oke, ini secara garis besar komparasi arsitektur 2G, 3G, dan 4G. Nah, kalau 5G gimana? Arsitekturnya 5G ini hampir mirip dengan arsitektur si 4G. Jadi dia tidak ada yang namanya bagian controller. Nah, itu perlu diingat, tidak ada bagian controllernya. Jadi 5G pun itu hanya mensupport untuk teknologi data saja. Dia tidak mensupport untuk teknologi voice. Kalaupun voice ada, dia tetap berbasis voice over internet atau voice over, kalau di 4G itu voice over LTE, kalau di 5G itu nanti voice over 5G. Gitu kira-kira. Nggak ada perbedaannya, Bu, 4G sama 5G. Dari sisi arsitektur tidak ada. Arsitektur nggak ada, semua sama. Seperti kita lihat. Nah, ini arsitekturnya si 5G. Nah, jadi yang bagian sini, ini sama aja, ini sama tadi yang teman-teman sebut dengan akses. Nah, yang bagian sini, ini disebut dengan bagian core. Nah, kalau teman-teman lihat nih, berarti kan bagian controllernya nggak ada ya? Nggak ada sebenarnya. Jadi dari BTS, dia akan langsung terhubung ke core-nya, langsung ke pusatnya. Jadi tidak ada yang namanya bagian controller. Yang bikin beda 4G sama 5G ini sebenarnya adalah dari sisi teknologi frekuensi, kemudian dari sisi pembagian bandwidth. Nah, itu nanti ya. Karena itu biasanya materi-materi training gitu, jadi daripada entar teman-teman all up gitu ya. Jadi saya sampaikan poin-poin utamanya saja. Jadi kalau secara arsitektur 4G sama 5G itu sama kira-kira gitu. Yang beda adalah nanti adalah teknologi di dalamnya. Jadi 5G ini punya beberapa keunggulan teknologi yang nggak ada di teknologi lain kira-kira gitu. Mungkin nanti kalau waktunya mencukupi minggu depan saya sampaikan kelebihannya si 5G ini. Nah, kemudian dari sisi alokasi frekuensi. Nah, kita review dulu dari teknologi 2G. Jadi 2G itu di Indonesia, 2G di Indonesia itu implementasinya itu ada di frekuensi, nih ya, frekuensi. Oke. Terkait frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaannya. Nah, kalau di 2G-nya Indonesia tapi ya, kalau 2G negara lain mungkin beda lagi. 2G-nya Indonesia ini punya 2 band frekuensi. Yang pertama di band frekuensi 900 MHz, satu lagi di band frekuensi 1800 MHz. Kemudian dulu 3G ini utamanya dulu itu utamanya 3G itu pertama kali itu pakai frekuensi di 2100 MHz. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata 3G ini mencoba dipakai di beberapa band frekuensi lain, yaitu dicoba juga di 900 dan juga dicoba di
1800 gitu. Nah, gimana kalau 4G, Bu? 4G ini gimana ceritanya? Nah, jadi kalau 4G itu pun ini saya cerita dulu di Indonesia ya sebelum terkait dengan ketentuannya. 4G di Indonesia ini diimplementasikannya ini sudah ada di 2300 dan di 1800. 2300 ini operatornya itu cuman di one and the only Telkomsel yang pegang. Kalau yang ini yang 1800 ini punya 2 operator tetangganya yaitu XL dan Indosat. Operator lain gimana? Operator lain belum dapat ininya ya, hasil lelang spektrumnya. Nah, ini implementasi di Indonesia, pakai di 2300 dan pakai di 1800. Nah, sekarang saya cerita sedikit nih. 4G, 5G, sorry bukan 4G. Aduh, sorry. Ini bukan 4G, 5G. Sebentar. Semangat banget sampai salah. 5G ya. 5G di Indonesia. Nah, kalau 4G gimana, Bu? Nah, kalau 4G itu frekuensi utamanya dulu ada di 1800 MHz. Walaupun ya sama konsepnya sama si ini ya, si 3G. Jadi dia mulai dikembangkan di frekuensi-frekuensi lainnya. Ada LTE 2100. Ada juga LTE 900 juga ada. Jadi intinya semua band frekuensi dia pakai. Nah, kalau 5G, nah ini sorry ya. Jadi 5G ini baru inikannya di 2300 dan 1800 dengan pemenang apa nih ya, lelang spektrumnya itu adalah operator ini. Nah, tapi saya mau cerita sedikit. Nah, si 5G ini sebenarnya ya, secara keilmuannya, secara teknologinya, 5G ini sebenarnya bisa dipakai di frekuensi manapun sebenarnya. Malah dia makin gede makin optimal, beda dengan teknologi lain. Nah, 5G ini secara umum ini dia dibagi jadi 2 alokasi frekuensi. Yang pertama itu kita sebut dengan sub-6, bahasa saya sub-6 ya. Bentar. Bahasa saya itu adalah sub-6 atau frekuensi di bawah 6 GHz. Ini adalah sub-6. Kemudian alokasi frekuensi yang kedua itu disebut dengan millimeter wave. Wave. Millimeter wave. Nah, jadi kalau sub-6 ini frekuensinya ini di bawah 6 GHz. 6 GHz. Nah, kalau millimeter wave ini frekuensinya ini di atas 24 GHz. Nah, 24 GHz. Nah, teknologi kira-kira menurut teman-teman nih 5G yang dipakai sekarang ini pakai alokasi mana? Sub-6 atau millimeter wave? Yang sub-6, Bu. Ya, pakainya sub-6 ya. Nah, ternyata setelah ya nanti teman-teman kalau sudah training pelatihan nanti akan tahu bedanya. Ini saya gambarkan sedikit. Kalau kita pakai alokasi frekuensi di bawah 6 giga, 5G yang pakai frekuensi di bawah 6 giga, ternyata dari sisi pembagian bandwidth, terus apa lagi? Bandwidth, kemudian kecepatan data, terus apa lagi ya? Dan lain-lain lah ya. 5G sub-6 ini rasanya kalau teman-teman ngerasain kecepatannya kayak gimana sih? Kecepatannya hampir sama dengan 4G sebenarnya. Mungkin cepet sekarang kalau ada yang udah handphonenya sudah 5G mungkin ngerasain cepet banget. Iya, karena usernya cuma lo doang gitu, cuma 1-2 orang pasti cepet. Kalau usernya udah secimahi sama aja rasanya kayak 5G juga, 4G juga. Jadi kalau dari sisi penelitiannya sub-6 ini sebenarnya bisa diimplementasikan dengan jaringan 5G, cuman kecepatan datanya kalau usernya sudah sebanyak sekarang kayak 4G, dia akan rasa 4G.
Jadi 5G labelnya 5G tapi rasanya 4G. Atau teman-teman kayak beli rokok misalnya labelnya Sampurna Mild misalnya, tapi ternyata dalamnya Jisamsu kira-kira gitu. Jadi label 5G-nya itu hanya label, tapi rasanya tetap sama kayak 4G kira-kira gitu. Kalau itu juga kalau usernya sudah sebanyak sekarang. Jadi sebenarnya yang direkomendasikan sama peneliti-peneliti yang namanya 3GPP ya, peneliti yang bergerak di bidang 5G itu adalah 3G di organisasinya ya, organisasi internasional namanya 3GPP. Sebenarnya diharapkan 5G itu pakai frekuensi ini di 24 GHz sebenarnya. Kalau hasilnya mau optimal. Kalau teman-teman udah pengen ngerasain koneksi tanpa delay. Nah, itu ada di 5G millimeter wave. Kira-kira itu. Kenapa sub-6 di Indonesia ini masih rasanya 4G ya? Karena bandwidth-nya masih terbatas di 10 MHz. 10 MHz ini secara konsep masih dipakai sama si 4G. Jadi sama aja sebenarnya 10 MHz kan rasanya gitu-gitu doang ya. Kecuali Indonesia 5G yang sub-6-nya ini sanggup mencapai bandwidth sampai 20 sampai ya 50 MHz lah bandwidth-nya. Namanya juga bandwidth ya. Bandwidth itu kan kalau teman-teman ibaratkan kayak paralon ya. Kalau usernya segitu-segitu aja, tapi paralonnya lebar, nah kebayangkan si air itu akan debitnya juga kencang. Kalau paralonnya besar. Tapi kalau paralonnya sempit, ya berarti kan airnya juga debitnya akan rendah ya. Jadi si 5G ini akan optimal kalau kita pakai bandwidth yang besar juga. Ya itulah ya, ada plus minusnya. Gitu itu gambaran di Indonesia sekarang ini kita masih pakai teknologi 5G dengan frekuensi ini di bawah 6 giga. Jadi kalau dibilang rasanya ya rasanya sama aja. Makanya kan belum ada urgency kan, teman-teman belum ada urgent gue harus ganti handphone nih dari 4G ke 5G. Ya belum ada urgentnya juga. Beda kayak zaman dulu dari 3G ke 4G. Nah, ini udah ada urgensinya karena kecepatannya jauh banget kan 3G ke 4G. Jadi teman-teman merasa, gue harus ganti HP nih, cepetan nih. Kalau nggak handphone gue lemot apa gimana gitu. Nah, itu harus seperti itu. Itu ya, jadi yang bikin beda si 5G yang ada di Indonesia itu kira-kira alasannya itu. Kalau mau optimal ya kita pakai ini. Perkaranya kenapa Indonesia tidak bisa menerapkan si millimeter wave adalah karena alokasi millimeter wave itu dipakai sama teknologi satelit. Jadi satelitnya Indonesia itu pakai satelitnya Indonesia itu pakai frekuensi di millimeter wave. Ya, jadi kita harus ini ya geser-geser frekuensi. Itu juga salah satu penyebab kenapa TV kita pindah dari analog ke digital itu karena pindah-pindah frekuensi. Gitu. Begitu kira-kira gambaran perkembangan dan teknologi nirkabel atau seluler di Indonesia secara umumnya dan secara garis besar. Kalau mendalam kan teman-teman jadi training jadinya ya. Jadi selain pembedanya dari sisi bandwidth itu pasti beda, frekuensi beda, arsitektur juga beda. Nah, tadi teman-teman ingat masalah arsitektur? Ya, 4G sama 5G serupa, tidak ada bagian controllernya. Tapi kalau 2G sama 3G masih ada bagian akses, controller, dan core. Juga alasan kenapa 3G dimatikan juga tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau ditanya beberapa alasan kenapa 3G dimatikan ya itu silakan teman-teman review. Oke, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini.